Setiap fakta punya cerita, setiap cerita punya makna. Inilah Zaki Khalid Official. Bagaimana kalau suatu hari dunia resmi mengakui Palestina sebagai negara merdeka? Ternyata, langkah ke arah itu sudah dilakukan oleh sebagian besar negara di dunia. Belakangan ini, media sosial ramai membahas kabar bahwa 142 negara mendukung pengakuan Palestina sebagai negara merdeka, sementara hanya sekitar 10 negara yang menolak dalam sebuah pemungutan suara di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Banyak yang langsung bertanya, berarti Palestina sudah resmi jadi negara ya? Jawabannya, tidak sesederhana itu. Di video kali ini, kita bakal membahas apa sebenarnya yang terjadi di PBB, kenapa mayoritas negara mendukung Palestina, siapa saja yang menolak, dan kenapa sampai sekarang konflik ini masih belum selesai. Yuk kita bahas sampai tuntas. Banyak orang mengira Palestina belum diakui dunia. Padahal faktanya, lebih dari 140 negara anggota PBB sudah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Negara-negara tersebut berasal dari Asia, Afrika, Amerika Latin, hingga sebagian besar negara Eropa Timur. Bahkan, Indonesia sejak lama menjadi salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Namun yang membuat situasinya rumit adalah, di PBB sendiri, Palestina belum menjadi anggota penuh. Saat ini, Palestina masih berstatus negara pengamat non-anggota, non-member observer state. Status ini membuat Palestina bisa mengikuti banyak kegiatan PBB, tetapi belum memiliki hak suara layaknya negara anggota penuh. Beberapa waktu lalu, Majelis Umum PBB mengadakan pemungutan suara mengenai peningkatan hak Palestina di PBB, sekaligus mendorong agar Palestina layak menjadi anggota penuh. Hasilnya cukup mengejutkan. 142 negara mendukung, sekitar 10 negara menolak, sisanya memilih abstain atau tidak ikut memberikan suara. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas negara di dunia mendukung langkah menuju pengakuan yang lebih luas terhadap Palestina. Namun, perlu diketahui, hasil pemungutan suara Majelis Umum tidak otomatis membuat Palestina menjadi anggota penuh PBB. Karena untuk menjadi anggota penuh, ada proses lain yang jauh lebih sulit. Disinilah banyak orang sering salah paham. Supaya sebuah negara bisa menjadi anggota penuh PBB, ada 2 tahapan penting. Pertama, harus mendapat rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB. Di Dewan Keamanan terdapat 5 negara yang memiliki hak veto, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, Cina. Kalau salah satu negara menggunakan hak veto, maka prosesnya bisa berhenti. Selama ini, Amerika Serikat beberapa kali menggunakan vetonya terhadap usulan terkait keanggotaan penuh Palestina. Karena itulah, walaupun didukung mayoritas negara dunia, Palestina belum menjadi anggota penuh. Ada beberapa alasan mengapa dukungan terhadap Palestina semakin besar. Pertama, banyak negara percaya bahwa solusi terbaik adalah adanya 2 negara, yaitu Israel dan Palestina hidup berdampingan secara damai. Kedua, konflik berkepanjangan telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang besar, sehingga banyak negara mendorong penyelesaian politik melalui pengakuan terhadap Palestina. Ketiga,
Sebagian negara menilai bahwa pengakuan terhadap Palestina bisa menjadi langkah menuju proses perdamaian yang lebih adil. Namun tentu saja, tidak semua negara memiliki pandangan yang sama. Beberapa negara memilih menolak resolusi tersebut. Di antaranya adalah Amerika Serikat dan Israel, serta sejumlah negara lain. Alasan mereka berbeda-beda. Ada yang berpendapat bahwa status Palestina seharusnya ditentukan melalui negosiasi langsung antara Israel dan Palestina, bukan melalui pemungutan suara di PBB. Ada juga yang khawatir pengakuan sepihak justru membuat proses perdamaian semakin rumit. Karena itulah, perbedaan pendapat di tingkat internasional masih terus terjadi. Jadi, apakah Palestina sudah merdeka? Jawabannya tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Dari sisi pengakuan internasional, Palestina telah diakui oleh lebih dari 140 negara. Namun, dari sisi keanggotaan penuh di PBB, Palestina masih belum menjadi anggota penuh karena prosesnya memerlukan persetujuan Dewan Keamanan yang dapat dipengaruhi oleh hak veto. Yang jelas, hasil pemungutan suara ini menunjukkan bahwa dukungan internasional terhadap Palestina semakin luas. Sementara itu, tantangan politik dan diplomatik masih menjadi hambatan utama menuju penyelesaian konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Bagaimana menurut kalian? Apakah pengakuan internasional terhadap Palestina akan mempercepat perdamaian? Atau justru masih diperlukan negosiasi yang lebih panjang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dengan tetap saling menghormati. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dokumenter menarik lainnya yang membahas isu-isu dunia secara objektif dan mudah dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya.